Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model-model pembelajaran. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Nurul Fatma Dewi, dan teman saya Afifah Salsabila, saya Titulan dari Sitorus, dan saya Atika Rahmi. Baiklah, di sini saya Afifah Salsabila akan membahas mengenai model pembelajaran berbasis masalah terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan membahas pengertian mengenai model pembelajaran berbasis masalah. Menurut salah satu ahli yaitu Komalasari, pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Dalam hal ini, siswa terlibat dalam penyelidikan untuk pemecahan masalah yang mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari berbagai isi materi pembelajaran. Dari beberapa definisi menurut beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah untuk mengumpulkan pengetahuan, sehingga dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis dan belajar secara individu maupun kelompok kecil sampai menemukan solusi dari suatu masalah tersebut. Jadi, peran guru pada model pembelajaran masalah ini yaitu sebagai fasilitator dan membuktikan asumsi juga mendengarkan perspektif atau pandangan yang ada pada siswa-siswa sehingga dalam model pembelajaran ini yang berperan aktif di dalam kelas adalah siswanya pada saat pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas karakteristik model pembelajaran berbasis masalah. Pada model pembelajaran berbasis masalah ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama ada pengajuan pertanyaan atau masalah, yang kedua berfokus pada keterkaitan antar disiplin, yang ketiga ada penyelidikan autentik, yang keempat ada menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya, yang kelima ada kolaborasi. Yang pertama, ada pengajuan pertanyaan atau masalah. Artinya pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan atau mengstrukturkan pengajaran di sekitar pertanyaan atau masalah yang kedua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Yang kedua ada berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Artinya meskipun pengajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu, masalah yang akan diselidiki telah yang dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran lainnya. Yang ketiga ada penyelidikan autentik. Maksudnya di sini adalah pengajaran berbasis masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah yang nyata. Dan yang keempat ada menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. Artinya, pengajaran berbasis masalah menuntut siswa menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Dan yang terakhir ada kolaborasi. Artinya di sini pembelajaran berbasis masalah ini dicirikan oleh siswa yang bekerja satu sama dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam sekelompok kecil. Nah, selanjutnya ada juga keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya itu ada dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir peserta didik atau siswa dan siswi secara kreatif dan menyeluruh. Yang kedua, dapat membuat situasi belajar peserta didik menjadi lebih bersemangat, bermutu, dan berdaya guna, dan lain sebagainya. Selain itu, di samping ada kelebihannya, pasti selalu ada kekurangannya atau kelemahan dari model pembelajaran ini. Yang pertama itu ada masalah yang dipilih dan diambil harus sesuai dengan tingkat berpikir, kematangan, dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, waktu yang digunakan dalam proses belajar mengajar cukup lama dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada juga tujuan dari model pembelajaran berbasis masalah ini. Tujuan yang pertama adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua ada untuk belajar peranan orang dewasa yang autentik. Belajar peranan orang dewasa yang autentik maksudnya ialah melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri, sehingga memungkinkan mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun pemahaman terhadap fenomena tersebut secara mandiri.
Terus yang terakhir adalah untuk menjadi pembelajaran yang mandiri atau lebih membuat siswa menjadi lebih mandiri. Dan yang terakhir ada prosedur atau langkah-langkah dari model pembelajaran berbasis masalah ini. Langkah-langkah pada model pembelajaran ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada orientasi siswa kepada masalah, yang kedua ada mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga ada membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama ada orientasi siswa kepada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Dan yang kedua ada mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini peran guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga ada membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Di sini peran guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan lainnya. Dan yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi guru ini membantu siswa untuk mengevaluasi terhadap pemecahan masalah. Baru saja kita membahas mengenai model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua itu ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning menurut Clark menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran secara berkelompok. Siswa belajar bersama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas dengan penekanan pada saling support di antara anggota kelompoknya. Karena keberhasilan belajar siswa tergantung pada keberhasilan kelompoknya. Jadi, dari pendapat beberapa para ahli lainnya dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerja sama kelompok dan interaksi antar siswa. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa dengan struktur kelompok. Kemudian selain itu ada juga karakteristik model pembelajaran kooperatif ini. Ada 4 karakteristik model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada pembelajaran secara tim, yang kedua ada didasarkan pada manajemen kooperatif, yang ketiga ada kemauan untuk bekerja sama, dan yang terakhir ada keterampilan bekerja sama. Pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan, maka dari itu tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada didasarkan pada manajemen kooperatif. Dan yang ketiga ada kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Jadi keberhasilan pada model pembelajaran ini tidak secara individu, karena model pembelajaran ini adalah dilakukan secara berkelompok. Oleh karenanya, prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. Yang keempat ada keterampilan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada juga kelebihan atau keunggulan dan kelemahan atau kekurangan dari model pembelajaran kooperatif ini. Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif ini adalah yang pertama adalah siswa berkelompok sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua ada optimalisasi partisipasi siswa. Dan yang ketiga ada siswa meningkatkan dalam kolaborasi kognitif mereka, mengorganisasi pikirannya untuk dijelaskan ide pada teman-teman sekelas mereka yang bukan kelompoknya, dan lain-lain. Selain itu, selain ada kelebihan, pasti ada selalu ada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya itu adalah siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga dapat menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lemah atau yang kurang mampu untuk berpikir secara lebih. Yang kedua, dapat terjadi siswa yang sekedar menyalin pekerjaan siswa yang pandai tanpa memiliki pemahaman yang memadai, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga tujuan model pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama adalah peningkatan dan pengembangan prestasi akademis, yang dimana merupakan bagian terpenting yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan seperti guru maupun orang tua. Yang kedua, tujuan kedua adalah bersikap terbuka dengan keberagaman atau pluralitas. Merupakan suatu peluang bagi peserta didik untuk bekerja sama, saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada mengembangkan sikap dan keterampilan sosial. Jadi di sini keterampilan sosial itu adalah keterampilan secara berkelompok, bukan secara individu.
Dan yang terakhir ada prosedur atau langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif ini yang dibagi menjadi 4. Yang pertama penjelasan materi, yang kedua ada belajar kelompok, yang ketiga ada penilaian, yang keempat ada pengakuan tim. Yang pertama ada penjelasan materi. Tahap ini merupakan tahapan penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama tahapan ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Yang kedua ada belajar kelompok. Tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan materi. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Yang ketiga ada penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui tes atau kuis yang dilakukan secara individu atau kelompok. Tes individu akan memberikan penilaian kemampuan individu, sedangkan kelompok akan memberikan penilaian dalam kemampuan kelompoknya. Dan yang terakhir ada pengakuan tim. Pengakuan tim adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberi penghargaan atau hadiah dengan harapan dapat memotivasi anggota timnya untuk terus berprestasi lebih baik lagi. Bahasan yang berikutnya adalah model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, pengertian model pembelajaran berbasis proyek. Nah, menurut Madewena menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Nah, kerja proyek itu merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun peserta didik itu untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Nah, sehingga pengertian model pembelajaran berbasis proyek ini dapat disimpulkan yaitu model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu berangkat dari suatu latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan dengan investigasi supaya peserta didik tersebut memperoleh pengalaman baru dari beraktivitas secara nyata dalam proses pembelajaran dan dapat menghasilkan suatu proyek untuk mencapai kompetensi aspektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, pembahasan yang kedua adalah karakteristik model pembelajaran berbasis proyek. Nah, apa aja sih karakteristiknya? Menurut Sani, karakteristik model pembelajaran berbasis proyek yang efektif antara lain memberikan instruksi kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ide dan pertanyaan penting yang merupakan proses penyidikan berkaitan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Peserta didik membuat karya dan presentasi secara mandiri, melakukan investigasi, menarik kesimpulan, dan menghasilkan produk dengan menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan informatif, sehingga berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan dari menurut ahli itu, karakteristik model pembelajaran berbasis proyek ini yaitu melibatkan dan mengutamakan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran untuk mengatasi permasalahan secara mandiri, mengarahkan peserta didik untuk mampu melakukan investigasi dan mengelola informasi yang didapatkan, serta peserta didik tersebut itu mampu menghasilkan suatu proyek atau karya pada proses pembelajaran. Nah, pembahasan yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, adapun kelebihan dari pembelajaran berbasis proyek ini menurut Daryanto yaitu yakni yang pertama meningkatkan motivasi. Nah, di mana siswa tersebut tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, di mana dari berbagai sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi, yang itu pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bila diimplementasikan secara baik, maka peserta didik akan belajar dalam praktik dan mengorganisasi proyek, membuat alokasi waktu,
dan sumber-sumber seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar. Kemudian, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang ketujuh, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Dan yang terakhir adalah membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran tersebut. Adapun kekurangan pembelajaran berbasis proyek ini menurut Sani yakni pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima itu tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Pembahasan selanjutnya yang keempat yakni tujuan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, adapun tujuan model pembelajaran berbasis proyek ini adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah proyek, memperoleh kemampuan lebih dari model yang diterapkan, membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan siswa, dan juga meningkatkan kolaborasi serta interaksi antara siswa satu dengan siswa lain karena pembelajaran proyek bersifat kelompok ataupun tim. Nah, adapun pembahasan yang terakhir dari model pembelajaran berbasis proyek ini yakni yang kelima, langkah-langkahnya pada model pembelajaran berbasis proyek. Nah, langkah yang pertama adalah penyajian suatu masalah. Nah, di sini permasalahan harus diajukan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua adalah membuat perencanaan. Nah, guru atau pendidik perlu merencanakan standar kompetensi yang akan dikaji ketika membahas permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, langkah yang ketiga adalah menyusun penjadwalan. Nah, di sini siswa itu harus membuat penjadwalan pelaksanaan proyek yang disepakatinya bersama guru atau pendidik. Nah, langkah yang keempat adalah memonitor pembuatan proyek, yakni pelaksanaan pekerjaan siswa itu harus dimonitorkan dan divalidasi prosesnya. Nah, langkah yang kelima adalah melakukan penilaian. Nah, penilaian ini sangat diperlukan dan dilakukan secara autentik. Dan guru perlu memvariasi jenis penilaian yang digunakan atau dibutuhkan. Nah, dan langkah yang terakhir adalah evaluasi, yakni adalah memberikan kesempatan kepada siswa dalam melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, baik secara individu maupun secara kelompok atau tim. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model discovery learning atau model pembelajaran penemuan. Yang pertama, pengertian model discovery learning. Menurut salah satu ahli yaitu Jamarah, mendefinisikan discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Dalam discovery learning ini, mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh pengetahuan sebagian atau seluruhnya ditemukan mereka sendiri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa model discovery learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk mencari atau menemukan informasi pengetahuan sendiri dan siswa tersebut hanya mendapatkan sebagian materi saja dari gurunya. Yang kedua, karakteristik model discovery learning. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah. Siswa dapat menentukan solusi dari suatu permasalahan dalam model ini. Yang kedua, berpusat pada siswa. Dalam model pembelajaran ini, proses pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa, dan guru hanya sebagai fasilitator untuk memberi kemudahan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Di sini, siswa menelusuri berbagai pengetahuan dari sumber atau bahan yang diberikan, sehingga dapat menemukan pengajaran baru atau pengetahuan baru.
Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model discovery learning. Pertama, kelebihan. Adapun beberapa kelebihan dari model ini yaitu pengetahuan yang diperoleh menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Hal tersebut karena siswa yang menelusuri sendiri pengetahuan itu, meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik karena model ini membuat siswa lebih banyak membaca. Selanjutnya, membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan saat bekerja sama dengan yang lain. Selanjutnya, mendorong keterlibatan keaktifan siswa dalam belajar. Mendorong siswa berpikir intuisi atau berpikir bahwa pengetahuan itu benar atau tidaknya, dan menemukan hipotesis atau pernyataan sendiri. Selanjutnya, siswa dapat memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Adapun kekurangan model ini, yang pertama menyita banyak waktu, karena guru harus dituntut dapat mengubah kebiasaan mengajar menjadi menarik. Yang umumnya guru hanya sebagai pemberi informasi, kemudian di model ini menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing. Kedua, kemampuan berpikir rasional siswa ada yang masih terbatas. Pastinya kemampuan setiap siswa itu berbeda. Dan ada siswa yang memiliki kemampuan berpikir rasional di bawah rata-rata. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini, karena ada juga siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan dari discovery learning ini, pertama, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataannya, ketika menggunakan model ini, partisipasi siswa meningkat dalam proses pembelajaran. Siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret atau nyata maupun abstrak. Siswa belajar menemukan strategi tanya jawab atau diskusi. Dengan diskusi, siswa dapat memperoleh informasi yang lebih banyak lagi dan bermanfaat. Membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif dengan bertukar pendapat. Setiap pengetahuan lebih bermakna. Keterampilan yang dipelajari lebih mudah ditransfer karena siswa memperoleh dari berbagai sumber yang ia percaya sendiri. Yang kelima, langkah-langkah atau prosedur dari model discovery learning. Tahap pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan tanda tanya yang membuat siswa menyelidiki jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Yang kedua, tahap problem statement atau mengidentifikasi masalah. Di tahap ini, guru memberi kesempatan siswa dalam mengidentifikasi dan menganalisis suatu permasalahan dan selanjutnya dirumuskan dalam pernyataan atau hipotesis. Yang ketiga, tahap data solution atau pengumpulan data. Pada tahap ini, siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan itu tadi dari berbagai sumber. Yang keempat, tahap processing atau pengolahan data. Selanjutnya, pernyataan atau data-data tadi diolah sehingga siswa mendapatkan pengetahuan baru yang perlu dibuktikan secara logis. Yang kelima, tahap verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan apakah pernyataan tadi atau pernyataan terdahulu tadi terjawab atau belum, apakah terbukti atau tidak. Tahap terakhir, generalization atau menarik kesimpulan. Siswa dapat menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk permasalahan yang ada. Pembahasan selanjutnya mengenai model pembelajaran inquiry. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari model pembelajaran inquiry. Nah, kata inquiry itu dalam bahasa Inggris berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Dari pengertian itu, dapat diartikan bahwa inquiry adalah proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. Para ahli pernah berpendapat mengenai pengertian dari model pembelajaran inquiry. Salah satunya Sanjaya. Ia berpendapat bahwa proses pembelajaran inquiry itu adalah proses kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Nah, dari beberapa pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa model inquiry itu adalah
Cara mengajar yang menekankan pada pengalaman mengajar dan mendorong siswa untuk menemukan konsep dan prinsip sendiri. Selanjutnya, model pembelajaran inquiry memiliki 3 karakteristik. Di antaranya, pertama, pelajaran dimulai dengan mengangkat suatu permasalahan. Kedua, peserta didik memiliki tanggung jawab utama dalam menyelidiki masalah-masalah dan memburu pertanyaan. Dan terakhir, guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya, model pembelajaran inquiry memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, di antaranya pertama, merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Sehingga, pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Kedua, memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Ketiga, merupakan model yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan terakhir, model pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Peserta didik yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lemah dalam belajar. Selanjutnya, model pembelajaran inquiry ini tidak hanya memiliki kelebihan, namun juga memiliki kekurangan. Di antaranya pertama, jika strategi pembelajaran inquiry digunakan sebagai model pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Kedua, model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan pembelajar dalam belajar. Ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit untuk menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan terakhir, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Selanjutnya, tujuan dari model pembelajaran inquiry. Suyadi berpendapat bahwa tujuan utama pembelajaran inquiry adalah membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan disiplin ilmu intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas rasa ingin tahunya tersebut. Selanjutnya, model pembelajaran inquiry ini memiliki langkah-langkah. Pertama, orientasi. Pada tahap ini, guru melakukan langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. Kedua, merumuskan masalah. Merupakan langkah membawa peserta didik pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Keempat, mengumpulkan data. Merupakan aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Dan terakhir, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Pembahasan selanjutnya mengenai model pembelajaran induktif. Adapun pengertian dari model ini, menurut Hilda Taba, seorang teoritikus utama model pembelajaran induktif, ia berpendapat bahwa model pembelajaran ini pada dasarnya dikembangkan berdasarkan proses berpikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari masalah atau data yang diperoleh peserta didik. Hilda Taba juga menyatakan bahwa model pembelajaran induktif dikembangkan dari mental peserta didik dengan memperhatikan proses berpikir peserta didik dalam menemukan solusi permasalahan.
Dari pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwasannya model pembelajaran induktif adalah model pembelajaran yang menerapkan proses berpikir dari sesuatu yang bersifat khusus menuju umum. Hal yang bersifat khusus dapat berupa pengalaman peserta didik di lapangan seperti observasi, penelitian, pengamatan, dan sebagainya. Hal yang bersifat umum dapat diperoleh dengan menarik kesimpulan dari pengalaman lapangan yang dilakukan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan mengetahui sebuah konsep dari suatu materi. Selanjutnya, model pembelajaran induktif memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, pertama, pembelajaran dimulai dengan melakukan pengamatan yang bersifat khusus. Kemudian, guru membimbing peserta didiknya untuk menyimpulkan hal yang bersifat khusus tersebut menjadi lebih umum, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Kedua, kegiatan peserta didik antara lain mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan, dan menganalisis berdasarkan kemampuan masing-masing yang bersifat khusus dan membangun konsep yang bersifat umum. Ketiga, peserta didik ikut berperan aktif dalam penemuan formula. Keempat, adanya semangat untuk menemukan suatu konsep, kesadaran akan hakikat pengetahuan, dan mampu berpikir logis. Dan terakhir, menemukan serta memahami rumus membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, model pembelajaran induktif juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan diantaranya, pertama, mengembangkan keterampilan peserta didik. Kedua, menguasai materi yang diajarkan secara tuntas. Ketiga, mengajarkan peserta didik berpikir. Keempat, melatih peserta didik bekerja sistematis. Dan terakhir, memotivasi peserta didik dalam kegiatan belajar. Selain itu, di samping kelebihannya, terdapat juga kekurangan. Di antaranya, pertama, memerlukan banyak waktu. Kedua, keefektifan model pembelajaran tergantung keterampilan guru dalam memberi pertanyaan dan mengarahkan pembelajaran peserta didik. Ketiga, banyaknya perangkat yang harus disiapkan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Dan terakhir, sulit menentukan pendapat yang sama. Selanjutnya, model pembelajaran induktif juga memiliki tujuan. Di antaranya, pertama, efektif dalam mengajarkan konsep dan generalisasi. Kedua, efektif untuk memotivasi peserta didik. Dan terakhir, dapat memaksimalkan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran induktif memiliki langkah-langkah. Terdiri atas 3, di antaranya pertama, konsep pembentukan atau belajar konsep. Tahap ini mencakup 3 langkah utama, item daftar atau lembar dan konsep, kelompok barang yang sama secara bersama-sama beserta label tersebut atau dengan nama konsep. Kedua, interpretasi data. Strategi kedua ini merupakan cara mengajarkan bagaimana menginterpretasi dan menyimpulkan data. Dan terakhir, penerapan prinsip-prinsip. Strategi ini merupakan kelanjutan dari strategi pertama dan kedua. Setelah peserta didik dapat merumuskan suatu konsep, menginterpretasikan dan menyimpulkan data, selanjutnya mereka diharapkan dapat menerapkan suatu prinsip tertentu ke dalam suatu situasi permasalahan yang berbeda.